Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Pembahasan kali ini cukup simpel. Gimana sih permainan piano kita itu bisa dinotis kalau kita main piano jazz? Karena ada beberapa keresahan yang masuk ke Mas Kris. Mas, aku udah pakai chord miring, bahkan udah pakai lagu jazz standarnya itu, tapi kok masih ngerasa kayak nggak nge-jazz mainnya. Gimana sih? Nah, semuanya ada di video ini teman-teman. Silakan simak aja dan kita langsung masuk ke segmen piano intrik. Harapan Mas Kris dengan adanya video ini teman-teman bisa mendapatkan edukasi tambahan dan semangat belajar ya. Buat teman-teman yang kepingin mempelajari piano lebih dalam lagi, teman-teman bisa join di program kursus piano online di Krisna Adityo Music Course. Nomornya ada di kolom deskripsi, langsung aja WA di sana. Pasti tidak ada batasan usia, waktunya juga bisa tentatif, fleksibel. Terutama buat teman-teman yang masih produktif kerja gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya permainan kita itu dinotis kalau kita main jazz? Kita langsung aja praktek di sini. Mas Kris akan pakai lagu yang orang udah banyak tahu nih. Twinkle Twinkle Little Star. Tuh ya. Kita coba aja main kayak gini. Nah, misalnya seperti ini ya, atau mainnya kayak gini. Misalnya kayak gitu. Apakah ini permainan jazz? Tidak, walaupun kita menggunakan chord-chord yang bisa dibilang chord yang tidak biasa, yang harmoninya kompleks. Nah, jazz itu seperti apa? Kriterianya bagaimana? Ada beberapa kriteria. Nah, kalau contohnya nih ya, Mas Kris akan memainkan seperti ini. Nah, jadilah dia jazz. Apa sih yang poin-poin pentingnya itu apa aja sebenarnya? Jadi teman-teman nanti tinggal ambil kisi-kisinya aja ya di sini ya. Kemudian praktek sendiri. Yang pertama, yang terpenting adalah chord. Ya, ini chord itu dasar utamanya untuk mempelajari jazz. Jadi pelajari dulu chord dengan kompleksitas atau extended chord gitu ya. Mulai dari C mayor 7, C mayor 9, dominan 7, dominan 9, half diminished dan semacam-macamnya itu. Ya, tapi itu belum menjamin kita bisa ternotis kalau kita main jazz hanya dengan menggunakan chord-chord miring seperti itu. Yang terpenting adalah poin yang kedua teman-teman, yaitu apa? Swing feel. Jazz itu diciptakan pada dasarnya iramanya adalah irama yang mengayun, yang terasa bebas, maka disebut sebagai swing. Yang di dalamnya ada yang disebut sebagai syncopation. Misalnya, awalnya seperti ini. Sekarang berubah jadi begini. Oke, berubah total kan melodinya, gitu ya. Kemudian apa lagi selain syncopation, yaitu improvising. Improvising yang berbasic dari scale, ya. Scale itu ada berbagai macam. Kemudian misalnya dari melodi yang kayak tadi. Kita rubah jadi begini. Nah, ini belum termasuk dalam chord, tapi sudah terdengar jazz. Jadi intinya apa? Intinya adalah ya ini tadi. Gitu ya. Nah, improvising ini di dalam jazz itu sangat luas ya teman-teman. Sangat luas. Tapi kita harus tahu
fondasinya ada di mana? Ada di swing feel itu tadi. Kemudian apalagi? Yaitu dari gerak irama atau tema, bukan tema sih, tapi lebih ke ritme yang kita mainkan. Misalnya ritmenya kita main kayak gini. Ta ta tetap ta dat misal dat 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 dat. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi iramanya yang mengacu kepada apa? Mengacu kepada syncopation tadi itu juga. Nah, tapi ada beberapa orang yang menyamakan antara Latin, permainan Latin seperti bossa nova. Nah, misal kayak gitu ya. Dengan jazz. Sebenarnya Latin ini kan adalah musik tradisi ya teman-teman, yang dia menggunakan perkusi sebagai ciri khas dari genre musik ini. Yang membedakan apa? Musik Latin itu seperti bossa nova, montuno, samba, dia memiliki pattern yang berulang, yang bisa dibilang seperti ini. Misal Mas Kris akan main montuno menggunakan ini. Montuno itu kan dia pakai ada sedikit arpeggio di sini. Misalnya nah, misalnya kayak gitu. Kita main di lagu apa tadi? Twinkle Twinkle gitu ya. Misalnya kita main kayak ini. Nah, dia akan rata begitu. Berbedanya dengan jazz, Latin jazz, yaitu musik yang berbasic dari Latin yang diberikan improvising jazz. So disebut Latin jazz, teman-teman. Artinya ada gabungan antara tatanan musik Latin dengan syncopation, swing feel-nya tadi itu, teman-teman. Gitu ya, dengan improvising scale-scale yang dipakai. Nah, kemudian bagaimana caranya kita supaya bisa meng-announce kalau kita main musik jazz, piano jazz? Yuk kita bahas. Nah, pada dasarnya teman-teman, kita harus mengakui dulu bahwa mempelajari lagu itu kita harus tahu melodinya dulu dan chordnya. Mas Kris sudah berpuluh-puluh kali kasih tahu di setiap video. Mempelajari lagu itu cari melodinya, cari chordnya. Tapi kalau di jazz itu dia lebih sedikit kompleks ya, sedikit aja biar nggak usah susah-susah. Misalnya kita main kayak gini ya. Lagu misalnya kayak lagu apa ya, kayak lagu tadi aja deh biar nggak pusing mikirnya. Maksudnya kita cari chord yang kompleksitasnya tinggi dulu. Misalnya gini. Nah, apa? Misalnya ya, chord dasarnya kan adalah C. Kalau kita main C, E minor, F, E minor lagi, D minor, C, G, C. Sekarang kita rubah. C mayor 7. Kemudian E minor 7. Kemudian C diminish kita rubah. Ya, C diminish. Kemudian nah, ini C diminish 7 gitu ya. Nah, kemudian E minor 7. Kemudian turun lagi ke C diminish biasa, D minor 7. Nah, ini adalah G crash diminish, atau bisa dibilang kita main F diminish 7. Gitu juga bisa, atau dibalik. Ya, on G. Kemudian masuk ke G7. Nah, lakukan F diminish 7 lagi, baru masuk ke C minor 9. Maksud gitu ya.
Nah, udah ketemu nih chordnya nih. Oke, kita main aja basic dulu. Oke, sudah ketemu. Tapi sinkupnya kan belum ketemu tuh, belum dapat, ya kan? Nah, kita cari sinkupnya, kita mau bikin kayak gimana nih? Nah, misalnya irama swing tuh rata nah gitu ya, misalnya kayak gitu. Oke, kita main. Nah, tentunya tidak semua chord di tangan kiri tadi bisa terakses ketika iramanya berubah. Ketika iramanya apa? Ketika ritmiknya berubah. Yang tadinya kita bisa main satu-satu, nah, nggak semuanya bisa itu, nggak semuanya bisa kepencet karena kadang kepotong. Itulah kenapa kita memerlukan pergerakan bass untuk mewakili chord yang tadi. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi bassnya jalan. Nah, kemudian sudah dapat syncopationnya, sinkopnya udah ketemu. Kemudian kita tambahin improvisingnya. Nah, misalnya kayak gitu. Sudah dapat syncopationnya, sudah dapat improvising scales-nya. Ya, sudah, kita tinggal main. Apakah kita mainnya harus teratur? Enggak, teman-teman. Iramanya apakah harus teratur dari sini, habis ini walking bass, habis ini walking bass terus? Enggak, kita bisa main chord dulu kirinya, misalnya bass dulu. Nah, kemudian chord. Walking lagi. Chord. Nah, kemudian chord dan bass lagi. Bisa kayak gitu, bisa walking terus, bisa pakai chord terus. Gitu ya, teman-teman. Apakah berhenti di situ? Enggak. Jadi jazz itu tingkatan improvisingnya kita akan tambah terus. Apakah kita bisa menggunakan chord-chord yang selain ini? Bisa, itu tergantung dari apa yang diserap saat teman-teman belajar. Kemudian teknik voicingnya, kemudian kalau voicing Mas Kris nggak bahas di sini ya, nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Kemudian apalagi yang bisa dieksplor selain itu? Mungkin perbandingan chordnya. Ya, yang tadi main chordnya seperti ini, dirubah lagi chordnya, dibandingkan, kemudian enak yang mana gitu ya. Nah, habis itu apa lagi setelah perbandingan chord? Kemudian kecepatannya, temponya kita bisa upgrade. Upgrade bukan berarti lebih cepat, bukan, bisa juga lebih pelan. Ya, pelan dengan kekompleksitasan yang lebih rumit lagi. Kecepatan dengan apa ya bahasanya sih? Yang lebih stabil, ya, stabil yang lebih kompleks gitu loh, teman-teman. Susah banget ngomongnya. Nah, udah kayak gitu, setelah kita rubah semuanya, jadilah satu lagu. Misalnya kita main seperti ini.
Misalnya kayak gitu. Atau kita bisa lebih pelan lagi. Jadilah seperti itu teman-teman, hanya dengan sedikit lagu dari Twinkle Twinkle Little Star. Belum lagi kalau kita menggunakan jazz standar yang basic chordnya sudah tertata rapi, otomatis bunyinya akan lebih ngejazz. Maka dari itu Mas Kris berkali-kali kalau pengen belajar jazz, belajarlah dari lagu jazz standar. Apa itu jazz standar? Lagu jazz yang menjadi standar musik jazz. Ya, ada berbagai macam jenis lagu di situ, teman-teman. Ratusan, ya 400 lebih lagunya. Apakah teman-teman bisa hafal semua? Ya, who knows, gitu ya. Oke, contoh misalnya nih, kita main lagu, Mas Kris sih nggak tahu semuanya ya. Maksudnya nggak banyak tahu tentang lagu-lagu itu. Tapi rata-rata Mas Kris tahu lagunya. Misalnya kita main lagunya apa ya? Wave deh. Nah, misalnya kayak gitu. Dan macam-macam lagu lainnya teman-teman. Yang pilih yang teman-teman suka. Nggak usah banyak-banyak. Dua dulu. Coba teman-teman cari. Ya mulai dari 1 sampai benar-benar teman-teman ngerasa, oh ini udah enak nih, baru tambahin 1 lagi. Karena kita belajar itu bukan balapan ya teman-teman. Kita belajar itu untuk cari nikmatnya kita main. Gitu ya, beda kalau kita kompetisi dan yang lain-lain. Tapi di sini mempelajari piano itu mencari sarinya, mencari nikmatnya kita belajar. Kalau bukan dari lagu yang kita suka, apalagi mulai dulu dari situ, baru kita mempelajari lagu yang tidak kita suka. Gitu teman-teman, semoga bisa sesuai dengan apa yang teman-teman mau kontennya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis ya.